Karena di saat kita akan istirahat, mereka kembali menimbaki ruang terbuka atau membunyikan kontainer itu dengan besi sehingga sangat terngiang-ngiang di telinga kita, atau mereka meneror dengan lampu Sorot. ya lampu sorot itu sehingga kita tidak bisa tidur seperti itu. Bagaimana Mas As'ad dan kawan-kawan bertahan dalam kondisi itu? Kan pada saat itu Mas As'ad nggak tahu akan dibawa berapa lama di dalam kapal, Ya. akan disiksa berapa lama di sana. Ya, jadi ini mungkin hasil dari pelatihan yang kita dapatkan sebelumnya, bagaimana menyiapkan mental, ya. Ini sudah terprediksi akan Sudah terprediksi akan terjadi seperti itu. Bahkan ternyata yang kita dapatkan lebih parah dari yang kita prediksi sebelumnya. Karena memang sudah ada ancaman dari mereka, jika kalian tetap berlayar maka kekerasannya akan lebih meningkat dibanding yang sebelumnya. Nah, di atas kapal itu kami, dari video yang beredar itu, disitulah kami bersujud hampir 2 jam. Yang membuat kami sangat marah adalah kami bersujud dalam keadaan tangan diikat dan diperdengarkan lagu, entah itu lagu apa, maksudnya lagu kebangsaan Israel yang terus diulang-ulang. Terus diulang-ulang. Dan ada beberapa yang pingsan pada saat itu karena panas ya, siang hari, dalam keadaan kita bersujud, tangan diikat, dan sama sekali kami hanya berharap pada saat itu jadi yang menguatkan kami pada saat itu hanya ingatan kepada saudara-saudara kami di Palestina bahwa yang mereka alami jauh lebih dahsyat dari yang kami alami saat ini. Dan memang itu tujuan kami, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa nyata adanya penjajahan itu, nyata adanya kekejaman yang dilakukan oleh para pasukan ini terhadap saudara kita yang akan kita tolong ini. Dan kita selama kita diculik itu, kan semua alat komunikasi sudah kita lempar ke laut. Jadi kita terputus dengan dunia luar. Kita tidak tahu siapa yang sedang berjuang di luar untuk membebaskan kami. Kita sama sekali tidak tahu. Jadi hanya berharap, pasrah pada saat itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan apapun. Seperti itu. Jikapun kami harus menjadi korban, maka kami merasa terhormat dengan itu. Karena jika dengan itu masyarakat dunia bisa bertindak lebih banyak lagi untuk Palestina, maka kami merasa terhormat dengan itu. Itu yang membuat kami bisa bertahan. Ya, bahkan beberapa testimoni ya, termasuk yang saya rasakan pribadi ya. Sebelum berangkat ke sana itu kebetulan kan saya ada penyakit MAH ya, asam lambung yang jika telat makan sedikit langsung berasa. Alhamdulillah selama 4 hari kita disiksa, Ustaz. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, hanya di pagi hari 1 kali, dan kebanyakan dari kita tidak bisa memakan itu. Di samping karena tidak layak dan memang menjaga ya, berhati-hati jangan sampai itu ada sesuatu zat yang beracun di dalam minuman itu. Karena memang ada satu momen di saat mata kita ditutup, kita dipaksa minum itu. Minuman. Kita tidak tahu itu apa. Kita tidak tahu itu apa. Dan itu sudah juga menjadi SOP, jika dalam keadaan mata tertutup kalian dipaksa untuk meminum sesuatu, jangan diminum. Dan itu kami alami. Kami tidak meminum itu. Dan proses itu di atas kapal kami alami selama 2 hari, berbeda dengan teman-teman yang sudah diintercept di hari pertama, berarti mereka 3 hari di atas kapal itu. 2 hari di kapal, 2 hari juga di penjara. Di penjara ya. Iya. Dari Mas As'ad tadi bercerita, terbayang betapa beratnya pada saat itu. Artinya dalam pikiran Mas As'ad dan kawan-kawan bisa jadi tidak akan pulang, tidak akan melihat tanah air. Iya. Betul. Iya. Terbayang, terlintas seperti itu. Bisa jadi ada di antara kami yang mungkin sudah tidak bisa bertahan. Akan tetapi ya seperti yang kita katakan lagi, jika memang harus terjadi seperti itu, maka
semoga dengan itu dunia bisa lebih terbuka, lebih bekerja maksimal ya untuk menegakkan keadilan di Palestina itu.